lafaz doa Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah. Ini kepada orang yang mendengar. Hina yasma'un nida. Jadi kepada orang yang mendengar adzan. Jadi yang mengucapkan Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah, kalau kita melihat zahir hadis ini adalah kepada orang yang mendengar adzan. Tetapi di sini ada hadis lain yang menjelaskan kepada kita kama dalla alail hadis idza faraghal muadzin, apabila muadzin sudah selesai, fa innaka tusolli alan nabi, maka engkau mengucapkan sholawat ke atas nabi, summa taqul, kemudian kamu berdoa. Jadi ada redaksi kalau adzan sudah selesai, ada redaksi kalau kamu mendengar adzan, maka digabungkan kalau mendengar adzan sudah selesai. Baik Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis di sini yang tadi oleh pensyarah dikutip, di sini penulis kitab ini mengutip kembali ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Ini redaksinya sedikit beda. Kalau tadi lafaz tidak ditolaknya di akhir, kalau di sini di awal. Doa itu tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Maka dianjurkan antara adzan dan iqamah itu berdoa. Doa di sini boleh doa masalah, doa permintaan. Silahkan kalau punya permintaan, Bapak saudara boleh angkat tangan antara adzan dan iqamah. Kalau bentuknya zikir ya tidak perlu angkat tangan. Tapi kalau bentuknya doa, maka silahkan angkat tangan antara adzan dan iqamah. Dan ini masih sedikit yang mengamalkan doa antara adzan dan iqamah mengangkat tangan. Ini juga solusi bagi Bapak Ibu yang pada saat hadir ke masjid itu lihat timer di dinding, kok waktunya untuk sholat sunnah sudah tidak cukup, itu masih cukup untuk berdoa. Jadi silahkan saja angkat tangan kemudian berdoa, karena untuk sholat harus cukup. Kalau lihat timernya tinggal 1 menit misalnya, sudah posisikan diri kita, angkat tangan, lalu kemudian berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala di antara adzan dan iqamah tersebut. Saya tidak tahu apakah di tempat kita di sini sudah banyak yang mengamalkan itu. Belum ya? Tidak ada. Oh 1 2 nih, berarti 3 Pak ya. Ya, jadi ada 1 2. Perlu dibiasakan karena itu waktu yang mustajab. Jadi selagi kita sempat untuk sholat sunnah, silakan sholat sunnah kemudian berdoa. Tapi kalau kita tidak sempat sholat sunnah, ya sudah, gunakan saja untuk berdoa. Pripun? Oh biasanya nunggu, tongok-tongok. Nah, ya monggo sembari tongok-tongok itu gunakan untuk berdoa. Jadi doa-doa terbaik kita itu bisa diucapkan di situ sembari menunggu yang lainnya. Baik. Dan di dalam doa yang kita baca untuk doa selepas adzan itu diantaranya adalah minta kepada Allah agar Nabi kita diberikan maqamam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini Allah yang berfirman. Nah, semoga Allah menempatkannya sebagai memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, apa yang disebut maqamam mahmuda di sini maknanya adalah asy-syafa'atul utma. Nah,
Jadi Nabi diberikan syafaatul utma. Ini yang disebut sebagai maqamam mahmudah. Jadi Nabi diberikan syafaatul utma. Pada saat hari kiamat, maka semua orang dalam keadaan kesulitan, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaatul utma atau maqamam mahmudah ini, tidak ada yang punya kedudukan itu kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memiliki maqamam mahmudah, kedudukan yang tinggi, sehingga beliau bisa memberikan syafaatul utma, syafaat agung. Dan untuk syafaat sebenarnya banyak macamnya. Beberapa kali saya sampaikan di forum kita ini, ada syafaat yang lain yang nanti diberikan kepada nabi-nabi yang lain, diberikan kepada para malaikat, diberikan kepada para siddiqin, diberikan kepada orang-orang soleh. Syafaat untuk apa istilahnya? Mengeluarkan dari api neraka. Jadi orang-orang beriman nanti punya kesempatan mengeluarkan saudaranya dari api neraka. Para syuhada punya kesempatan, orang-orang soleh, para siddiqin, nabi-nabi yang lain, para malaikat punya kesempatan memberi syafaat. Tapi syafaat itu bukan syafaatul utma.